Salam satu jiwa. Sepak bola selalu menghasilkan sisi-sisi unik yang menarik untuk diamati, termasuk para pendukungnya. Kedatangan mereka ke stadion tentu didasari oleh berbagai hal, mulai dari mencari hiburan, mendukung, atau bahkan menunjukkan sikap politik tertentu. Dari berbagai motif itulah kemudian muncul beberapa jenis pendukung klub sepak bola. Berikut 5 di antaranya. Yang pertama ada hooligan. Hooligan adalah sebutan untuk fans sepak bola di Inggris yang mulai sering terdengar antara tahun 1960-an. Dilansir dari thefilms.co.uk, sebutan ini merujuk pada kelompok pendukung klub sepak bola Inggris yang gemar melakukan tur untuk mengikuti tim pujaan bermain di luar kota. Beberapa nama kelompok hooligan yang terkenal antaranya adalah Gunners, The Herd, Villa Hardcore, Zulus Army, Headhunters, The Army, dan The Hurricanes. Mereka memiliki tradisi away days alias mengawal tim kesayangan ke luar kota. Bagi sebagian orang, perilaku mereka terkesan urakan, mulai dari minum-minuman, bernyanyi, hingga melakukan kerusuhan telah lekat dalam image mereka. Tak jarang, aksi fanatisme mereka kemudian memakan korban. Beberapa kali insiden penusukan antar kelompok supporter hooligan mewarnai sepak bola Inggris. Termasuk yang paling terkenal diantaranya tragedi Heysel dan Hillsborough. Kelompok kedua, kelompok casuals. Antara tahun 85 sampai 90-an, pemerintah Inggris secara resmi melarang kegiatan hooliganisme dalam bentuk apapun. Kebijakan ini dikeluarkan sebagai respon atas tragedi Hillsborough yang menewaskan 96 orang pada tahun 85. Hal itu membuat para hooligan tak bisa mengenakan kostum tim kesayangan mereka saat menonton pertandingan sepak bola. Untuk mengatasi hal itu, hooligan memilih untuk tetap datang ke stadion dengan mengenakan pakaian casual yang kemudian melahirkan kelompok supporter yang bernama casuals. Dilansir dari face.com, casual sendiri merujuk pada kelompok supporter yang datang ke stadion dengan mengenakan pakaian kasual, alih-alih kostum dan identitas klub. Mereka lebih suka mengenakan celana jeans, kaos, jaket parka, dan sepatu sneakers khas budaya populer pada masa itu. Dalam perkembangannya, kelompok casuals juga memiliki kedekatan dengan subkultur lain seperti musik rock and roll, fashion, dan geng motor. Yang ketiga ada tifosi. Tifosi sendiri pada dasarnya adalah bahasa Italia yang merujuk atau yang memiliki makna penggemar atau fans. Sama seperti di Inggris, sepak bola juga telah menjadi bagian dalam budaya masyarakat Italia. Di Italia, penggemar sepak bola sangat terikat dengan stereotip kedaerahan dan sikap politik. Supporter yang awalnya bertujuan mendukung tim kesayangan malah terjebak pada saling ejek kota asal dan pilihan politik. Ya, kurang lebih sama dengan Indonesia. Walaupun demikian, mereka bukanlah golongan supporter yang gemar bikin onar. Mereka khusus datang ke stadion untuk menonton sepak bola dan bersenang-senang. Kelompok tifosi adalah kelompok yang didominasi oleh keluarga kecil bersama anak mereka atau kadang juga sekelompok wanita. Mereka datang ke stadion dengan segala pernak-pernik klub, termasuk jersey, shawl, dan topi. Yang keempat ada ultras. Berbeda dengan tifosi, kelompok ultras diklaim sebagai kelompok supporter yang lebih ekstrim. Pada awalnya, mereka muncul pada akhir tahun 60-an. Kala itu pendukung dari klub-klub Italia
membentuk semacam geng yang menempati tribun berdiri di belakang gawang dengan nama Brigade Fedayeen atau Komando. Kelompok ultras sendiri identik dengan gaya penampilan serba hitam, menggunakan scarf dan jaket hoodie. Mereka menonton pertandingan sambil berdiri dan terus menyanyi sambil kadang mengibarkan bendera atau membakar petasan. Berbeda dengan hooligan, ultras cenderung memiliki sikap politik. Seringkali mereka menuliskan aspirasi mereka di spanduk-panduk yang terpasang di stadion. Mereka adalah kelompok yang terorganisasi dengan baik, walaupun kadang lebih bersifat anonim. Tak jarang mereka akan memprotes pihak klub jika kebijakan klub dirasa kurang menguntungkan. Yang terakhir atau yang paling umum adalah mania. Kata mania seringkali digunakan oleh kelompok supporter di Indonesia. Misalnya Jackmania, Bonek Mania atau Aremania. Menurut KBBI, kata mania adalah gangguan jiwa dengan ciri gejala kemarahan, kegelisahan, kekalutan, atau kebingungan yang berlebihan. Namun, secara terminologi, mania juga dapat diartikan sebagai kegembiraan yang dimanifestasikan oleh hiperaktivitas mental dan fisik, atau juga dapat berarti antusiasme yang berlebihan dan kadang tidak beralasan. Penulis buku asal Inggris Anthony Sutton dalam wawancara dengan Vice.com menyatakan kekagumannya terhadap orang Indonesia yang gila bola. Di Indonesia, kelompok mania bahkan rela bolos sekolah dan kerja hanya untuk ke stadion dan menyaksikan timnya bertanding. Mereka rela mengumpulkan uang bersama untuk dapat menyewa bus atau kereta ketika timnya bertanding di luar kota. Bahkan mereka akan melakukan banyak hal termasuk membuat bisnis merchandise untuk dijual ke sesama supporter. Tim lokal Indonesia mempunyai andil dalam memajukan ekonomi Indonesia, kata Sutton. Setidaknya klub-klub ini memaksa penggemarnya menjadi wirausahawan. Itu dia 5 kelompok supporter di dunia. Jadi, kamu termasuk yang mana? Salam satu jiwa.